Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, jumpa lagi dengan Madia Channel. Untuk di video kali ini, kembali Madia akan menjawab tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan yang dilontarkan oleh pengikut Paulus ya, saudara-saudaraku ya, penyembah Tuhan mayat yang mati 3 hari ini ya, saudara-saudaraku ya. Artinya mereka menyembah Tuhan yang bisa mati, bisa hidup. Nah itu, kalau Tuhan dalam Islam hidup terus, nggak bisa mati walaupun 1 menit. Nah itu, kalau Tuhan itu bisa mati berarti menunjukkan Tuhan itu nggak maha kuasa, saudara-saudaraku ya. Oke, kita langsung saja menjawab dari akun MKC ini ya, yang berdiskusi, tapi mereka membahas hadis-hadis dan Al-Quran yang coba mereka putar balikan maknanya, saudara-saudaraku. Kita langsung saja ya. Oke, go. Salam, salam sadar. Selamat pagi Pak Lobo. Salam sadar Pak Kate. Selamat pagi. Iya, Sehat-sehat terus ya Pak Kate. Puji Tuhan, sehat berkos. Kuat. Mantap. Mantap. Tapi saya tidak. Nah, di sini kan mereka ini berdiskusi sama Palogo ya, Palobo. Nah, kita dengar dulu ya. Mereka coba dengar. Kita dengar. Iya. Halo Pak. Kita bersyukur selagi sehat. Iya. Ya. Puji Tuhan. Bahas apa tadi Pak nih? Saya baru sampai kantor soalnya nih. Ini temanya iblis sumber segala dusta. Ya. Dusta, penipu, pembohong itu iblis. Ya, betul Pak. Memang ajaran iblis itu memang begitu Pak. Sumber pendusta, sumber pembohong, ya, sumber segala tipu muslihat, ya itu iblis Pak. Saya heran Pak, orang seberang ini Pak, masa bisa percaya jin Pak? Kalau jin itu kan makhluk halus yang jahat, yang suka menggoda manusia, suka membuat manusia berantakan rumah tangga, sakit penyakit, itu kan jin semua Pak. Jin, setan, iblis semua itu kumpul semua. Nah, ini kita bisa dengar ya. Di ajaran mereka ini, pengikut Paulus ini ternyata mereka menyamakan antara jin, antara setan, antara iblis. Mereka menyamakan, padahal di Bible mereka nggak ada ajaran tentang jin. Tetapi mereka ini asal tuduh saja ya, mencoba untuk menyimpulkan ajaran yang nggak ada di Bible mereka, berbicara tentang jin. Tetapi kalau untuk Lucifer, iblis bolehlah dikatakan ada di ajaran mereka. Tetapi untuk jin nggak ada. Tetapi mereka ini asal asal jeplak ya, nggak tahu dapat ajaran dari mana. Padahal di Bible mereka nggak ada bicara tentang jin gitu loh. Ya, kita lihat dulu. Bahkan mereka nggak ada dibedain antara jin, iblis, setan tuh nggak dibedain. Kalau di Islam dibedain. Karena jin dengan dalam Islam itu posisinya sama dengan manusia. Hanya saja mereka beda alam. Nah, jadi posisi sama dengan manusia beda alam, itulah jin. Tetapi disamakan oleh pengikut Paulus ini dengan iblis, yang makhluk yang terkutuk, yang tidak bisa diampuni dosanya. Di dalam Islam pun sama. Tapi mereka ini saklek ya, nggak ada ajaran, tetapi mencoba-coba menyamakan. Kita dengar dulu ya. Tapi aku heran Pak, orang seberang itu bisa percaya ada jin baik, ada jin yang disunat, ada jin yang masuk Islam, ada jin yang jahat. Itu dasarnya apa sih sebenarnya? Apa pernah mereka melihat dengan mata kepala sendiri selama mereka jadi muslim? Mereka melihat. Oke, kita jawab dulu ya. Dasarnya, datanya, ayatnya di dalam Al-Quran, dalilnya itu dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, itu dasarnya. Dengan dasar inilah berarti posisi jin itu beda dengan setan, beda dengan iblis. Nah, kesalahan fatalnya pengikut Paulus ini ya, umat terjemahan ini, dia nggak ada ajaran informasi tentang jin, tetapi menyamakan gitu loh. Padahal di dalam Islam, iblis itulah makhluk yang terlaknat, yang dikutuk. Berbeda dengan jin. Nah, ini kesalahannya, mereka nggak bisa bedain, tetapi sok-sokan mengambil kesimpulan, menyamakan gitu loh. Itu kan aneh manusia ini.
sudah nggak ada informasi tentang jin di ajaran mereka, tetapi menyamakan. Itu kan koplak namanya ya. Kita lanjut dulu ya. Jin itu ada datang di rumah mereka, ada jin baik. Itu kan hanya kata orang, Pak. Kata si ustadz ini, kata si ustadz itu, kata si ini, kata si itu. Mata kepala sendiri mereka juga mereka nggak menyaksikan, Pak. Hanya huruf-huruf yang mereka baca saja. Iya. Ya kan? Seperti Quran bilang kan, Pak, bahwa Muhammad itu kan dikelilingi jin. Iya. Bayangkan, Pak, seorang panutan bisa dikelilingi jin. Waduh, kalau saya, Pak, saya tinggalin itu, Pak. Itu panutan buat saya, Pak. Ya kan? Orang yang jadi panutan itu kan karakternya baik, Pak, ya. Menunjukkan sifat-sifat yang baik, punya istri satu, ya. Itu namanya benar. Kalau istri sampai 12 belum tidurin budak-budak lagi, itu bagaimana bisa dikatakan panutan? Itu benar, Pak, dikelilingi jin. Kalau sudah dikelilingi jin, matanya buta, hatinya buta. Oke, kita tanggapin dulu ya ini. Nah, ini sudah melebar kemana-mana, mereka mencoba untuk berbicara tentang jin ya. Jin itu dalam Al-Quran sudah diinformasikan bahwa ada jin yang baik, ada jin yang jahat, yaitu jin yang mengelilingi Nabi Muhammad pada saat sholat dalam surah jin itu, ya. Jin yang berkumpul mengelilingi Nabi Muhammad itu kemudian masuk Islam, ya, dalam posisi jinnya masuk Islam. Nah, ini informasi ini digambarkan dalam posisi jin-jin tersebut ya. Anda bisa lihat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 88. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya dia tidak akan membuat yang serupa dengan dia sekalipun sebagaimana mereka menjadi pembantu dari yang lain. Nah, ini dalam posisi ini ayat Al-Quran ini menjelaskan bahwa jin itu posisinya sama dengan manusia dulu, yang perlu Anda sampaikan. Jadi jin itu bukan makhluk yang jahat. Jin diinformasikan di Al-Quran bukan makhluk yang jahat, tetapi jin itu juga tergolong ada yang jin baik, jin yang masuk Islam, yang melihat Nabi Muhammad itu sholat kemudian masuk Islam ya. Kemudian mengenai poligami Nabi Muhammad, kalau Tuhan itu salah menjelaskan ajaran poligami itu berzina, maka Tuhan berarti dalam posisi ini ya Anda katakan Anda menghujat Tuhan, karena Tuhan di dalam perjanjian lama memilih orang-orang berpoligami menjadi tokoh yang dihormati, bahkan dipilih ya, seperti Daud ya, seperti Abraham. Mereka berpoligami semua, Musa dan lain-lain. Nah, itu kalau Tuhan itu Anda katakan tidak baik, salah menghujat, kalau Anda menghujat ajaran berpoligami, maka dalam posisi ini Anda menjelaskan Tuhan itu sesat. Tuhan salah karena Tuhan telah memilih makhluknya Daud yang berpoligami, keturunan dari Yesus itu sendiri. Jadi Anda menghujat poligami sama saja Anda menghujat Tuhan Anda Yesus ya, Pak Lobo ya. Karena ternyata Yesus itu keturunan dari Daud. Ya, orang pilihan yang dipilih oleh Sang Pencipta yang dari jalur berpoligami. Jadi Anda menghujat poligami sama saja menghujat yang memilih manusia pilihan dari orang yang berpoligami. Kalau Tuhan itu Maha Tahu, Tuhan itu baik, kalau Anda katakan poligami itu jahat, berzina, maka Tuhan salah nih, sesat. Ya, karena Tuhan dalam posisi memilih makhluknya yang berpoligami terhadap orang-orang yang dipilihnya. Seperti Yesus keturunan berpoligami, Nabi Daud ya. Daud lah, anggaplah Anda katakan itu bukan nabi, anggaplah Daud. Ternyata manusia pilihan. Abraham itu berpoligami, Anda katakan sesat, ya itu hak Anda. Tapi Islam masih menghargai orang yang berpoligami, tidak saklek seperti Lobo ini ya. Seperti itu. Kita lanjut dulu. Jadi jin semua yang dikuasai dia, Pak. Itu loh, Pak. Ya. Jadi kalau orang seberang ini dikasih masukan, dikasih pencerahan, bukan mereka menerima dengan baik, malah mereka maki-maki kita, Pak. Mereka hina-hina kita, Pak. Nah, itu yang saya lihat. Kalau memang jin kepanasan, Pak. Sudah kepanasan, diteriakin tiap hari terus sama Pak Kades, itu bangkit jinnya panas, Pak. Aduh. Oke, nah dalilnya ya, dasarnya tentang jin ini Anda bisa lihat ya di dalam surah Jin ayat 14 ya.
Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan pula ada orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Nah, ini surah jin ya. Jadi dalam surah jin ini menggambarkan ada jin baik, ada jin yang jahat. Jin yang jahat itu ada, jin baik. Nah, tapi untuk posisi ini para apologet dari MKC dan Lobo ini kan menjelaskan seperti itu, bahwa iblis atau jin itu dalam posisi jahat, tetapi dia bisa lupa diri gitu loh. Lupa diri, ternyata Tuhan mereka itu dicobain oleh iblis, dibawa keliling-keliling. Nah, kalau dia mengatakan menghujat ajaran Islam itu Nabi Muhammad dikelilingi jin, ternyata Yesus yang dijadikan Tuhan mereka malah dibawa keliling-keliling, bertamasya ke gunung-gunung, ya, kemana-mana ya. Dalam posisi ini itu kan menandakan posisinya jauh berbeda. Tuhan kok seperti itu gitu loh, malah dibawa naik gunung ya, dicobai iblis ya. Jadi dalam posisi ini dalam posisi ini menunjukkan Tuhan mereka nggak maha kuasa, justru Nabi Muhammad maha kuasa. Maha kuasanya di mana? Mampu merubah, bukan maha kuasa, berkuasa merubah jin jahat menjadi masuk Islam. Sedangkan Yesus dibawa keliling-keliling ke mana-mana sampai ke atas gunung, ke padang gurun, tetapi tidak bisa dijadikan Kristen. Nah, ini bedanya. Padahal dia Tuhan. Kalau Nabi Muhammad hanya manusia biasa, bisa merubah jin itu menjadi baik. Nah, sebelumnya kita lihat ini peran jinnya, peran iblis di ajaran mereka ya. Ini kita biar jelas semua peran iblis di ajaran mereka. Ternyata mereka menghujat, tidak suka ajaran iblis, tidak suka iblis, tetapi ajarannya mereka pakai gitu loh. Ajarannya, perintah dari iblis mereka pakai, mereka ikuti dan mereka percayai. Ini pembuktiannya ya, kita pembuktiannya. Oke, go. Pengikut Paulus percaya bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa mereka. Yang menjadi pertanyaan, apakah Yesus merencanakan semua ini? Menurut pemahaman pengikut Paulus, tujuan iblis untuk terus mencobai Yesus adalah agar Yesus jatuh dan berdosa. Sehingga dengan demikian iblis hendak membuat Yesus tidak pantas untuk menebus segala dosa-dosa. Yesus adalah jalan yang lurus menuju ke Bapa. Amal ibadah kita peroleh hanya jika kita tunduk pada perintah Bapa. Mengapa? Karena penyaliban Yesus merupakan rencana iblis yang paling cerdas dan paling berhasil. Sebelum rencana di atas dilakukan, sebenarnya iblis sudah berulang kali mencobai Yesus agar berbuat dosa. Alasan Yesus disalib. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lukas 4 ayat 6-8. Ayat di atas tidak realistis. Bagaimana mungkin semua kerajaan di dunia bisa dilihat? Jika Anda pergi ke ruang angkasa pun Anda hanya melihat satu sisi dunia. Kalimat, Tuhan Allahmu, adalah Tuhan yang disembah Yesus juga. Jika Tuhan adalah Yesus, maka kalimatnya seharusnya, engkau harus menyembah aku, Allahmu, dan hanya kepada aku sajalah engkau berbakti. Nah, ya kan? Ini kan informasi seperti ini. Ini gambaran bahwa ayat di dalam Bible pakai C ini sudah jelas. Kalimat Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang disembah Yesus. Ya, tadi sudah dijelaskan ya bahwa kalau misalkan Yesus itu Tuhan, kalimatnya yang benar adalah
Jika Tuhan itu adalah Yesus, maka kalimatnya seharusnya engkau harus menyembah aku, Allahmu, dan hanya kepada aku sajalah engkau berbakti. Sepertinya seperti itu gambarannya kalau Yesus itu Tuhan berbicara kepada iblis. Tapi faktanya dia berbeda bahasanya. Kalimatnya Tuhan, Allahmu adalah Tuhan yang disembah Yesus juga. Nah, kan buktinya. Ini pembuktian fakta dalam Bible mereka ya. Kita lanjut kembali. Jika Tuhan adalah Yesus, maka kalimatnya seharusnya, engkau harus menyembah aku, Allahmu, dan hanya kepada aku sajalah engkau berbakti. Dari semua rencana di atas, iblis telah gagal melaksanakannya. Tetapi iblis adalah makhluk yang cerdas. Jika tuannya tidak bisa digoda, maka iblis akan menggoda muridnya. Caranya yaitu membuat muridnya melakukan yang bertentangan dengan ajaran tuannya. Ajaran hakiki Yesus adalah menyuruh muridnya untuk mengatakan dan mengakui bahwa Tuhan hanya satu dan Tuhan hanya Bapa. Bapakku lebih besar dari aku. Yohanes 14 ayat 28. Bapakku lebih besar dari semua. Yohanes 10 ayat 29. Aku mengusir setan atas kuasa Tuhan, Bapa. Matius 12 ayat 28. Aku, Yesus, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia, Bapa, yang mengutus aku. Yohanes 5 ayat 30. Cara yang ditempuh iblis adalah bagaimana agar murid-murid Yesus tidak menyembah Bapa tetapi menyembah yang lain. Seperti yang pernah dilakukan iblis terhadap pengikut Musa. Saat itu iblis berhasil membuat pengikut Musa meninggalkan Allah dan menyembah patung sapi betina. Nah, iblis ingin mencoba hal yang sama terhadap pengikut Yesus. Caranya yaitu membuat pemahaman bahwa Yesus adalah Tuhan, bagian dari Trinitas, dan Yesus sebagai penebus dosa dengan penyalibannya. Padahal semua ini hanya akal-akalan iblis. Dalam Islam ini disebut syirik. Dan syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampuni Allah. Dalam kepercayaan umum pengikut Paulus dikatakan bahwa Yudas mengkhianati Yesus. Dari semua 4 Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes menyebut Yudas sebagai pengkhianat. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Matius 10 ayat 4. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Markus 3 ayat 19. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lukas 6 ayat 16. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Yohanes 6 ayat 71. Hampir semua 4 Injil mengatakan Yudas adalah pengkhianat yang menyebabkan Yesus ditangkap dan disalib untuk dibunuh. Jika memang demikian, mengapa Yudas disebut pengkhianat? Bukankah tanpa Dia Yesus tidak akan tersalib dan tidak ada konsep penebusan dosa? Terkadang hal ini menjadi sebuah bahan tertawa, karena lucu. Lucunya adalah orang-orang pengikut Paulus menganggap Yudas pengkhianat tetapi mereka menikmati hasil kerja Yudas. Apakah ini bukan hal yang memalukan? Seharusnya mereka menganggap Yudas seorang pahlawan karena telah mengantarkan Yesus ke tempat salib. Jika memang demikian pemikirannya, maka tidak salah jika orang Kristen di dunia ini adalah pengikut Yudas.
Jika menjadi pengikut Yudas berarti menjadi pengikut iblis. Jadi penyaliban Yesus merupakan rencana iblis. Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yohanes 13 ayat-ayat. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas, yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lukas 22 ayat 3. Dewasa ini telah terbit Injil Yudas. Intinya bahwa Yudas melakukan hal itu atas perintah Yesus agar Yesus disalib. Jadi dari sisi Injil Yudas, Yudas bukanlah seorang pengkhianat tetapi seorang pahlawan. Itulah mengapa jika orang Kristen menggunakan momen tersalibnya Yesus untuk membentuk doktrin penebusan dosa, mereka seharusnya menggunakan Injil Yudas dalam keseharian mereka dan membuang 4 Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Dari sisi Islam dengan tegas dikatakan bahwa penyaliban Yesus akibat ulah murid-muridnya sendiri yang tidak setia. Yesus terlepas dari semua rencana jahat itu. Jadi Yesus tidak merencanakan apapun soal penyaliban dia. Klaim Islam bahwa Yesus terlepas dari semua rencana jahat itu dapat diperkuat dengan beberapa ayat dalam Injil, antara lain sebagai berikut. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Matius 26 ayat 21. Dari contoh ayat di atas kita bisa memahami Yesus tidak merencanakan apapun. Dalam Matius 26 ayat 21 Yesus mengatakan bahwa di antara muridnya ada yang akan menyerahkan dia. Ini bukan suatu perkataan rencana tentunya. Hal ini dapat kita lihat dari ayat selanjutnya. Yudas, yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Matius 26 ayat 25. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Matius 26 ayat 25. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa semua murid-murid Yesus menolak dituduh akan menyerahkan Yesus. Bukankah hal ini bukti bahwa tiada rencana dari Yesus? Apalagi jika kita membaca ayat selanjutnya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Matius 26 ayat 24. Lihatlah ayat ini, Matius 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi, maksudnya bahwa semua manusia pasti akan mati. Tetapi Yesus mengatakan, celakalah orang yang menyerahkan dirinya untuk disalib. Itulah mengapa saat disalib Yesus berteriak seolah tidak terima. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Matius 27 ayat 46, Markus 15 ayat 34. Oke. Demikian tadi ya, kita bisa dengar tadi pakai C. Jadi kalau pakai C mencoba untuk mendatangi Al-Quran, hadis, kemudian
memutar-mutar ayat-ayat itu dengan mengkorelasikan bahwa Nabi Muhammad itu didatangi jin, dikerumuni jin, itu memang ayatnya seperti itu, benar. Tapi intinya Nabi Muhammad bisa memasukkan jin itu ke dalam Islam. Nah, sedangkan dalam ayat ini yang Madia tampilkan tadi, Yesus itu dibawa keliling-keliling ke gunung, ya. Itu tadi ayatnya sudah dibacakan oleh mesin ya. Jadi ayatnya sudah Madia sampaikan, dibawa keliling-keliling ke gunung, ternyata dia nggak mampu memasukkan Islam Kristen Yesusnya. Kalau misalkan Yesus itu Tuhan, kenapa dia nggak mampu memasukkan iblisnya itu jadi masuk Kristen gitu loh. Sedangkan kalau Nabi Muhammad dijadikan baik, jinnya, iblisnya itu dijadikan baik, masuk Islam. Nah, ini bedanya. Padahal Yesus kan Tuhan, Nabi Muhammad hanya manusia, tapi istimewa Nabi Muhammad gitu loh. Oke, demikian yang Madia jawab untuk mengkonter tuduhan Pak Kece bahwa Nabi Muhammad itu dikelilingi jin atau dikerumuni jin. Padahal Tuhan mereka itu dibawa keliling-keliling bertamasya ya, dicobai Tuhan itu di gurun. Itu ada ayatnya di dalam Bible, tadi sudah Madia sampaikan juga bahwa banyak sekali ayat-ayatnya bahwa dicobain. Tuhannya malah dicobain oleh Tuhan Pak Kece ini malah dicobain ya. Jadi kalau dicobain Anda bisa lihat itu di Matius 4 ayat 1 sampai 2. Itu dicobain ya. Di Matius 4 ayat 1 sampai 2. Banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan Yesus dicobain. Matius 4 ayat 8 sampai 11. Nah, jadi kalau sudah dicobain ternyata iblisnya nggak bisa dimasukkan Kristen gitu loh. Nah, itu bedanya. Kalau Nabi Muhammad didatangin, dikerumuni jin, jinnya masuk Islam. Itu bedanya gitu loh. Oke, demikian ya yang Madia bisa sampaikan. Poinnya adalah ternyata iblis berperan dalam penyalipan. Jadi kalau Anda mempercayai penyalipan, Anda harus berhadapan dulu dengan Yohanes 13 ayat 2. Bantah dulu itu ayat. Bahwa pada saat Yudas dibisiki iblis, kemudian menjuallah Yudas itu Yesus, sehingga Yesus itu bisa dikasih informasinya, kemudian terjual dalam posisi ini oleh tentara Romawi, dieksekusi ya, disalib. Nah, berarti iblis berperan. Dalam hal ini iblis dilibatkan dalam penyalipan ini. Jadi kalau ajaran yang melibatkan iblis menurut Anda baik, ya itu hak Anda. Tetapi di sini Pak Kece menghujat iblis. Nggak tahu apanya yang dihujat, tapi ajarannya dipakai gitu loh. Menghujat iblis tetapi ajarannya dipakai. Oke, demikian yang Madia bisa sampaikan. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.